Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang bertemu kembali di channel Guru Swasta bersama Bu Eva. Bu Eva harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar bersama muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3. Pertumbuhan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam, ikan, katak, dan nyamuk dengan tepat. 2. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam, kucing, katak, dan nyamuk dengan tepat. 3. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing, katak, dan nyamuk dengan tepat. 4. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar mengenai pertumbuhan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pertumbuhan hewan. Kita ketahui bahwa ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, dapatkah anak-anak menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ya, kalian dapat melihat hewan yang ada di sekitar kalian. Contohnya adalah itik, bebek, dan angsa. Ketiga hewan tersebut juga memiliki 2 kaki, berkembang biak dengan cara bertelur, dan tubuhnya berbulu. Selanjutnya, anak-anak bisa memperhatikan gambar tersebut, yaitu tentang pertumbuhan ayam. Perubahan yang terjadi pada ayam berawal dari telur, lalu dialami oleh induknya sekitar 21 hari. Telur kemudian menetas menjadi anak ayam dan mengalami pertumbuhan, sehingga anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam tersebut adalah makanan, lingkungan, dan juga kebersihan. Ada atau tidaknya penyakit pada ayam tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pertumbuhan ayam, apakah kalian di rumah memelihara ayam ataukah hewan lainnya? Nah, jika kalian pernah, kalian bisa menceritakan kepada teman-temanmu. Seperti berikut ini cerita dari temanmu. Selain ayam, hewan yang sering kita jumpai di sekitar kita yaitu kucing. Berikut ini adalah cerita Siti tentang kucing peliharaannya. Hari ini Siti sangat senang sekali
kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Sebagai contoh, yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Siti merasa senang karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Nah, dari teks bacaan tersebut kita mengetahui bahwa kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang sangat lucu dan memiliki warna yang berbeda. Anak-anak bisa mendiskusikan bersama teman-teman mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya. Anak-anak bisa menuliskan hasil pengamatannya ke dalam laporan hasil pengamatan. Nah, apakah laporan hasil pengamatan itu? Laporan hasil pengamatan adalah laporan yang dibuat setelah melakukan pengamatan. Langkah-langkah membuat laporan hasil pengamatan yaitu 1. Menentukan objek atau hal yang diamati. 2. Menentukan tujuan dan waktu pengamatan. 3. Melakukan pengamatan. 4. Membuat catatan tentang hal yang diamati. 5. Menulis laporan secara utuh. Berikut ini adalah contoh sistematika laporan pengamatan. Ada judul laporan hasil pengamatan, nama kegiatan, tempat, tanggal, waktu, isi, serta tempat dan tanggal pembuatan laporan dan nama pengamat. Setelah kita mengadakan pengamatan tentang pertumbuhan ayam, kita bisa menuliskan hasil laporan pengamatannya seperti berikut ini. Dari hasil pengamatan tersebut, kita mengetahui bahwa hewan mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya atau yang disebut dengan daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari tahapan telur hingga dewasa. Setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda. Nah, berdasarkan hasil diskusi, anak-anak bisa menuliskan bahwa anak kucing Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya karena dipengaruhi warna induk jantan dan betina. Jadi tidak hanya warna induk betina saja yang muncul, akan tetapi juga warna induk jantan dan campuran dari keduanya. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Nah, anak-anak bisa mengamati di sekitar sekolahan. Apakah ada hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing? Nah, jika ada, anak-anak bisa menuliskan 3 hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Nah, hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing yaitu kuda. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping, yaitu hewan yang sering kita lihat di sekitar kita, ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai macam jenis ikan. Nah, anak-anak bisa mencari tahu jenis-jenis ikan yang ada di sekitarmu. Nah, tentunya anak-anak ada yang sudah mengetahui beberapa jenis ikan yang biasanya anak-anak makan setiap hari sebagai lauk. Anak-anak juga bisa mencari 5 informasi lainnya tentang berbagai jenis ikan pada teman atau guru. Juga bisa mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Berikut ini adalah contoh beberapa jenis ikan serta ciri-cirinya. Ada ikan lele yang memiliki patil untuk melindungi diri, memiliki misai atau kumis untuk mengetahui lokasi makanan, dan tidak memiliki sisik serta berlendir. Nah, anak-anak, kalian semuanya sudah mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Selanjutnya, anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut ada telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, selanjutnya adalah gambar kupu-kupu. Tentunya anak-anak sudah terbiasa melihat kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar dan membentuk kepompong. Kemudian dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah mengetahui tahapan daur hidup kupu-kupu, anak-anak bisa menceritakan daur hidup kupu-kupu dengan kalimatmu sendiri berdasarkan gambar tersebut. Untuk menemukan informasi dari suatu bacaan, kita juga bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, anak-anak bisa mendapatkan informasi dengan membuat pertanyaan seperti berikut ini. Nah, selain kupu-kupu, hewan yang sering kita jumpai adalah katak. Katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Daur hidup katak dimulai dari telur berubah menjadi berudu. Berudu kemudian berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Kemudian katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, setelah kalian mengetahui tahapan daur hidup katak, manakah tahapan yang paling penting menurut kalian? Serta sebutkan alasannya. Apakah ada hal yang lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Kalian bisa menuliskan pada kolom yang tersedia.
Nah, hewan berikutnya adalah hewan yang sering kita jumpai, terlebih pada saat kalian tidur, yaitu nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik, dan jentik-jentik akan berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa perkembangan nyamuk sangat berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan, yaitu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak menjadi genangan air yang bisa jadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, oleh karena itu kita bisa bersama-sama mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan melalui poster berikut ini. Berikut ini contoh poster perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Seperti biasanya, Bu Eva tak lupa mengingatkan anak-anak untuk selalu patuh protokol kesehatan dengan cara 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, 4. Menjauhi kerumunan, dan 5. Mengurangi mobilitas. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.